Jackson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam Pak Holi. Waalaikumsalam, selamat malam. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu bagaimana supaya 30 menit kita sudah bisa mahir trading saham. Bapak dan Ibu bisa kasih jam saat ini, saya akan jelaskan nggak sampai 30 menit. Bapak dan Ibu besok sudah bisa trading saham. Oke. Caranya bagaimana supaya besok Bapak dan Ibu bisa trading saham dan bisa cuan. Bisa mahir trading saham dan bisa cuan. Caranya yang pertama, bukan cara. Langkah yang pertama yang harus Bapak dan Ibu lakukan yaitu memiliki stok bid sekuritas seperti di layar ini. Entah gimana caranya Bapak Ibu harus punya stok bid sekuritas. Itu langkah pertama. Lalu stok bidnya ini Bapak Ibu setting candlenya, gantilah ke candle Heikin Kinasi. Indikatornya gunakan indikator parabolik SAR dan super trend. Oke, dan super trend. Lalu time frame-nya gantilah time frame menit. Oke, sudah. Nah, ini. Time frame-nya ganti time frame menit. Jadi di grafik ada Heikin Kinasi, parabolik SAR, super trend. Pastikan cara setting ini, grafik ini harus Bapak dan Ibu lihat. Lalu besok saham apa yang dibeli? Besok saham yang dibeli ini. Besok yang dibeli sahamnya ada 3. Ambil dari topo. Ada Tron, MTWI, Data. Udah. Saham yang mau dibeli ada, besok tinggal lihat grafiknya. Bagaimana cara melihat grafiknya? Bapak Ibu tinggal setting seperti ini. Jadi ada 3 tadi, Tron, MTWI, Data. Grafiknya tadi, lihat ketiga-tiganya. Jadi tampilkan 3. Gagal angus uangnya, mendingan aku pakai buat jalan-jalan, guys. 3 juta, gagal ujian angus, gimana? Ya nggak apa-apa. Besok trading cari cuan lagi. Oke ya, jadi tadi sahamnya ada Tron, ada MTWI, ada Data. Jam 9 besok, lihat grafiknya seperti ini. Belilah jika super trendnya ini pindah ke bawah candle. Tron pindah ke bawah candle, beli. MTWI
super antimanya pindah ke bawah candle, beli. Data super antimanya pindah ke bawah candle, beli. Naik 2%, jual. Selesai. Ada pertanyaan? Nyari sahamnya dari topo, memantaunya di Stockbit, time frame 1 menit, indikator yang digunakan parabolic SAR dan super trend. Hanya beli jika super trendnya pindah ke bawah candle. Baru pindah ke bawah candle. Kalau tidak pindah ke bawah candle, jangan dibeli sahamnya. Ada yang bingung? Pak Oli, ini topo nih pada saat sesi buka pagi itu aja ya Pak Oli ya, Iya, diceknya ya. betul. Munculnya ya, hanya saat awal pembukaan market, Bos. Sahamnya malam ini kita sudah tahu. Tadi masuk. Sahamnya apa aja? Malam ini kita sudah tahu. Gorengan. Tinggal lihat di WX. Kalau iya Zoom. Kamu udah mati mic-nya belum? Udah. Minta kamu ngomong kayak Ada lagi? Siapa yang belum bisa setting stock bidnya? Selamat malam Mas Oli. Yes, malam bos. Mas Oli. Ya, oke. Jadi kita besok melihat perpindahan kedua indikator ini di time frame 1 menit ya, Mas Oli. Jadi kita tunggu ya Ya, dari sejak bukanya market ya. yes. Nah, sebenarnya angka belinya sudah ada. Contoh Tron ini. Tron ini super trendnya di 103. Oke. Oke. Jadi belinya di mana? Di 103. Kecuali ternyata besok Tron jam 9 dia makin turun. Kalau makin turun, super trend ini juga akan makin turun nanti. Angkanya juga akan berubah. Jadi belinya sesuai angka super trendnya. Ini. Jadi misal nih, Tron besok sideways dulu, lalu naik, ya belinya tetap di 103. Selama angka super trend ini nggak berubah, ya belinya di angka itu. Oh, jadi harga patokannya itu yang di blok merah marun itu ya, Mas Oli. Iya. Di tahun 103, berarti kalau yang di data itu di berapa itu? 382 itu ya. Di data 382, betul. Terus kalau yang di MTWI itu di 133 ya. Iya, betul. Oh. Nah, gimana dengan aturan yang candle biru ya, Mas Oli? Di sini kan candlenya merah ya, Mas Oli ya, untuk yang di data sama MTWI ya. Data MTBI, ya. Kalau kemarin kan di hari pertama kan yang diajarkan kan perhatikan munculnya candle biru yang pertama gitu ya, Mas Oli ya. Baru berikutnya diperhatikan dengan dua indikator parabolik dan super trend ya, Mas Oli ya. Betul. Nah, kalau di Tron kan itu kan sejalan dengan yang aturan itu ya, Mas Oli ya. Walaupun di sini time frame-nya kan 1 menit ya. Oh, kalau besok belinya jam 9 enggak. Jadi beli itu kan ada 3. Bisa dipilih ya. Belilah pertama, belilah jika candlenya biru pertama. Oke, contoh Tron, berarti belinya saat candle ini. MTWI, belum waktunya beli. Besok kalau candlenya biru baru beli. Kalau Tron, belinya ini udah telat berarti. Kalau menggunakan biru pertama. Oke. Oke. Yang syarat yang kedua,
beli yang kedua. Biru pertama dan parabolik SAR baru pindah ke bawah. Ya, yang latihan kemarin. Iya, ya. Nah, ini belum ada ketemu ini. Ini merah, parabolik belum pindah. Ini juga. Gitu. Oke. Atau kalau nggak ada, yang nomor 1 nggak ada, nomor 2 nggak ada, nomor 3 biru pertama super trend pindah ke bawah. Oke. Kalau nggak ada, yang keempat biru pertama parabolik SAR super trend pindah ke bawah. Itu kalau screening normal, Bos. Topo mengabaikan itu semua. Ya. Topo mengabaikan itu. Yang di screening Topo ini apa? Sifat pergerakan sahamnya. Sifat pergerakan sahamnya. Kenapa muncul Tron? Kenapa muncul data? Kenapa muncul MTWI? Screeningnya bagaimana? Kriterianya bagaimana? Ini kriterianya. Jadi saham yang muncul di Topo, contoh apa tadi? Tron. Oh, di sini aja. Tron. MTWI. Data. Coba Bapak Ibu juga lihat grafik di MTWI daily, grafik di data daily, grafik di Tron daily, di WX Master. Apa di sana dari ketiga saham ini ada apa persamaannya di situ? Ini Tron, MTWI, pasti ada kesamaannya ini. Data, gitu. Kenapa saham Tron, Data, MTWI muncul di Topo? Ada yang tahu? Gak ada? Candle merah, shadow height-nya biru, positif. Nah, itu dia. Candle bayangannya merah, shadow height-nya biru. Saham yang seperti ini, candle bayangannya merah dan shadow height-nya biru akan muncul di Topo. Saham yang memiliki kriteria seperti ini, biru candle bayangannya merah, shadow height-nya biru, maka sifat pergerakan sahamnya adalah sahamnya bisa sideways dulu lalu naik atau turun dulu lalu naik. Maka karena kita sudah mengetahui sahamnya akan turun dulu lalu naik atau sahamnya sideways dulu lalu naik, maka kita tinggal nunggu kapan confirm naiknya. Untuk tahu confirm naiknya, karena ini adalah trading cepat, maka gunakan time frame 1 menit. Nih. Gitu. Nah. Kalau tanpa screening Topo, belinya bagaimana? Bisa milih saat biru pertama beli. Boleh. Merah pertama jual. Atau biru pertama sama parabolik SAR. Pindah ke bawah, beli. Nanti candlenya merah atau parabolik SAR pindah ke atas, jual. Itu tanpa screening. Tapi langsung melihat grafiknya. Kenapa? Saat biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, sahamnya akan naik. Jadi langsung beli. Nah, tapi kalau yang di Topo, itu sahamnya akan sideways dulu lalu naik.
atau turun dulu lalu naik. Itu perbedaannya, Pak. Ada lagi? Siapa yang belum memahami? Ini tinggal dipraktekkan. Screeningnya dari Halo, mana? Cara dapat sahamnya dari mana? Dari WX Master sudah dicarikan. Ya, silakan Bos. ya Mas Oli, saya kan masih baru ya. Eh, Oke. arti candle bayangan sama shadow high itu apa ya Mas Oli ya? Oke. Kemarin nggak ikut ya? Lu baru join hari ini. Pemula. Oh, baru hari. Oh, Pak Dokter Juwono. Oke. Ya, nanti Iya, hari Minggu depan sebenarnya akan diulang lagi atau kemarin rekaman udah saya kirim belum ya? Nanti saya kirim lagi ya rekaman edukasi tadi malam oh Bos iya, biar iya. ini. Oke. Iya, Berapa saya makasih. jelaskan. Jadi candle bayangan ini, jadi ada candle bayangan. Jadi candle bayangan itu adalah estimasi besok candle faktanya itu akan merah atau biru. Itu candlenya. Ini namanya candle bayangan. Kalau melihat di sekuritas, belum ada malam ini candle bayangan. Candle bayangan itu kalau di aplikasi sekuritas, besok jam 8 baru ada. Tapi kalau di WX Master, malam ini kita sudah bisa melihat. Jadi candle bayangan ini adalah estimasi besok candlenya ini akan jadi merah atau biru. Itu. Lalu kalau kenaikan atau penurunannya, estimasinya dari mana? Estimasinya dari shadow high ini. Jadi shadow high ini adalah estimasi kenaikan sahamnya besok. Apakah semua shadow high bisa digunakan sebagai acuan sahamnya akan naik misal 5%? Enggak. Jadi shadow high ini fungsinya untuk estimasi. Tapi apakah semua shadow high bisa digunakan sebagai estimasi naiknya? Tidak. Ada syarat tertentu yang harus dipenuhi kalau kita mau menggunakan shadow high persentasenya itu. Itu nanti di kriteria selera pemberani, ATM harian, itu nanti Pak. Itu jadi untuk awal candle bayangan ini untuk mengetahui apakah besok candlenya ini akan jadi biru atau merah. Candle daily-nya. Kalau shadow high itu fungsinya untuk mengetahui estimasi kenaikan sahamnya besok. Tuh. Tapi kalau yang shadow high ini ada lanjutannya. Tidak semua shadow high bisa digunakan untuk mengetahui estimasi kenaikan sahamnya. Gitu. Ada lagi? Pak Juwono udah buat sekuritas Pak, RDN Pak? Belum, Pak. Itu Belum. jadi nanti di panduannya di mana ya, Pak Oli ya? Oke, nanti Pak, panduannya ada di sini Pak. Oke, oke. Di kitab Master Cuan Saham, nah, tadi linknya kan sudah saya kirim Pak ya. Sudah. Yang channel, nah ini panduannya. Pemula mulai juara, oh bisa juara. Bisa. Ini panduannya, tadi malam baru saya kirim Pak. Yang terupdate bulan Juli. Itu di WA grup atau di Telegramnya ya, Pak? Telegram, yang channel Telegram. Telegram, betul. Oke.
Ada lagi yang lain? Mas Oli. Yes. Eh, ini kan hitungannya kan saya juga baru hari kedua ya Mas Oli ya. Oke. Ikut ya. Eh, jujur saja mungkin saya aja ya. Mungkin yang lain mungkin begitu hari pertama mungkin langsung ngerti ya. Makanya tadi saya kirim capturean ke Mas Oli, Ya. walaupun itu tidak diminta. Mungkin ini usulan saya aja. Mungkin dari masing-masing kita itu dikasih tugas Mas Oli untuk mengetahui kemampuan kita menerima materi yang disampaikan. Dan ternyata tadi yang saya kirimkan, hasil screenshot saya yang kedua ternyata kan salah ya Mas Oli ya. Ya. Nah, apakah mungkin itu sebagai salah satu bentuk evaluasi para para murid ini sudah mengerti ya, karena terus terang aja ketika saya mulai bergabung di Telegram itu begitu banyak jenis-jenis WX ya. Nah, memang sih Mas Oli sampaikan bisa nggak hari pertama kita langsung cuan gitu. Oh bisa, ikuti Topo lah. Sementara kemarin saya tanya Topo itu siapa, ternyata orang bertapa. Tambah nggak ngerti lagi saya. Ya. Nah mungkin saya aja yang nggak bisa memahami ya proses pembelajaran yang menurut saya sih step by stepnya saya bingung gitu loh. Ya. Sehingga tadi saya sengaja memberanikan diri walaupun tidak diminta saya kirim gitu untuk mengukur saya ini sudah bisa mengikuti nggak alurnya. Saya khawatir ketika hari pertama saya tidak ngerti, Pak Mas Holi masuk hari kedua, yang hari pertama aja saya tidak menguasai nih. Oke. Ya kan, yang teknik yang pertama aja saya tidak menguasai. Yang candle pertama biru begitu ya, terus diikuti dengan super trend. Itu saya belum betul-betul mantap itu. Ketambah dengan Topo. Topo besok nggak ngerti ganti lagi yang yang istilah-istilah asing buat saya. Gimana ya Mas Oli ya? Oke. Kira-kira. Bukan Pak, jadi misal nih, makanya kemarin belum dipahami, nanti kan minggu depan saya ulang lagi Pak. Itu. Kenapa malam ini saya langsung Topo? Karena ada yang minta Pak, nyari biru pertama, nyari parabolik SAR, nyari super trend, manual susah. Bapak bilangnya 30 menit bisa. Ya, sebagian ada yang bilang gitu Pak. Maka minggu-minggu lalu ya. Maka yang hari ini saya buat 30 menit bisa. Caranya gimana? Caranya yang teori tadi malam nggak usah ini nggak apa-apa. Tapi ya besok belinya harus memantau grafik ini. Pertama harus sudah bisa nggak setting stock bidnya? Ini ya stock bidnya. Kalau stock bidnya sudah bisa, parabolic SAR chatting ini seperti di layar ini sudah bisa. Besok tinggal nungguin Tron MTWI data. Super trennya pindah ke bawah, beli. Profit 2%, selesai. Siangnya mengapain? Gak usah trading, besoknya lagi. Itu untuk tahap awal. Oke. Gitu. Oke, Artinya Mas. apa? Ya memang tiap orang itu ada yang pengen detail mulai awal, itu udah saya juga lakukan. Ada juga yang langsung mau shortcut. Nah, shortcut ya saya kasih. Apapun yang diminta, saya kasih. Dan kan ada waktu nih, setahun. Ikut edukasi tuh, setahun. Nanti tiap minggu selalu kami ulang. Dan saya selalu minta kita saling sharing. Gak ngerti, tanyakan. Ya tadi saya maaf, nggak bisa langsung jawab saat sore tadi karena pas ada tamu Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuh. Saya memaklumi, saya paham itu nggak ada masalah. Ya. Cuma saya ingin mengukur gitu ya, Nah, kemampuan menyerap saya ini sudah betul apa enggak. yes. Oke, mungkin
bagi saya sih nggak perlu ke mana-mana dulu sih. Yang penting teknik yang pertama, hari pertama itu dulu aja saya kuasai, saya sudah senang, Mas. Mas Ya. Oli. Nah, Oke, mungkin sementara saya skip dulu masalah topo itu buat saya, mungkin buat rekan-rekan lain nggak apa-apa. Saya ingin teknik yang hari pertama ini disebut apa ya, Mas Oli ya? nah, yang pertama itu langsung cara belinya, Pak. Oke, dengan Jadi cara yang hari pertama. cara Oke. beli berdasarkan indikator. Itu basicnya di situ. Nah, itu aja dulu. Ya. Contoh tadi yang apa tadi? Biru pertama parabolik SAR super trend, Pak. KPIG. Time frame daily. Saat Bapak tadi lihat di RTI, mungkin parabolik SAR-nya itu kan nggak jelas ya karena warnanya. Nah, ini kalau di Stockbit ini kan Oke. sudah kelihatan, Pak, paraboliknya pindah ke bawah ini. Yang saya Oke. lingkarin ini. Oke. Biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah. Ini daily ya, Pak. Daily. Nah, saham yang seperti inilah, ini yang bagus. Dari semua 6 latihan itu, Pak. Hari ini dari 927 saham yang memenuhi kriteria ketiga-tiganya hanya satu ini, KPIG. Oke. Berarti nanti kok bisa tahu Pak Holi langsung ketemu KPIG dari 927 kan gitu. Oke. Nah, itu di alat bantu WX. Tapi harapan saya sebenarnya bukan ke WX dulu. Kalau kita mau, kalau Bapak ngecek 425 saham itu, ada KPIG di sana. Kalau ngecek semuanya ya, hari ini. Maka Oke, akan tapi di ketemu. rekomendasi nggak muncul ya, Mas? Di rekomendasi mana? KPIG nggak muncul ya? Di Rekomendasi mana, rekomendasi. Pak? Bentar, rekomendasi mana? Oke, sebentar. Di WA itu ada grup rekomendasi itu. Oh, beda. Jadi Itu gini, bukan Kak, beda gini. ya? Kalau di rekomendasi itu, ya, di rekomendasi grup WA, rekomendasi yang di sana itu saya hanya ngasih selera pemberani, ATM harian, day trade, open sama dengan cuan, terus apa lagi ya? ARB style Wah, nanti. Jadi ada 6 di sana. Itu rekomendasi. KPIG ini muncul di mana? Ini munculnya di sini. Di WX Master yang warna biru. Di situ kan ada BPS ST1. Jadi dari 900 saham, mana yang biru pertama, parabolik SAR, super trend, dan parabolik SAR pindah ke bawah? Muncul di sini. Ini semuanya bisa langsung tahu update. Saya nggak perlu rekomendasikan kalau ini. Ini udah confirm itu, memenuhi kriterianya. Lalu ada lagi yang Yahoo. Nanti kalau di screening ini ya, di screening WX ini ada yang namanya Yahoo. Ini muncul jam 16.03 sore. 16.03 ini akan muncul di sini. Saham yang muncul di Yahoo, kalau ada di situ bisa langsung beli. Ini jadi dari kriteria-kriteria itu kami sistemkan. Jadi kalau yang masuk di Yahoo itu kalau nggak masuk ke selera pemberani, ATM harian atau scalping masuk di situ yang memenuhi kriterianya. Itu maksudnya. Kalau Yahoo ini sore munculnya. Kalau BPS ST1 ini saat jam market berjalan.
Jadi kalau rekomendasi itu, saya mengklasifikasikan saham ini akan bergerak seperti apa. Nah, disitulah ada indikator-indikator yang menyertai. Oh, saham ini, ya ini berdasarkan sifat pergerakan sahamnya. Kalau yang sudah masuk di rekomendasi itu. Saham ini akan bergerak cepat. Cepat naik, cepat turun. Saham ini pergerakannya santai. Itu nanti ada di swing. Saham ini pergerakannya turun dulu lalu naik. Saham ini sideways dulu lalu naik. Itu ada di topo. Jadi mengklasifikasikannya berdasarkan pergerakan atau sifat sahamnya. Kenapa? Ya karena di situ yang dilihat adalah dari indikatornya. Begitu. Nah, yang baru-baru jangan bingung. Ya, jangan bingung. Kalau yang baru langsung ambil selera pemberani, nanti kaget trading selanjutnya. Kenapa? Karena pergerakan sahamnya dia akan sangat cepat. Yang baru-baru biasanya belum bisa ngikutin. Maka bagi yang masih pemula, masih baru, belilah yang dari topo. Itu. Belinya gimana? Ya, sesuai indikatornya. Indikator utama kalau yang di topo ini adalah super trend yang time frame menit. Nih. Jadi apakah harus biru pertama? Enggak. Setidak minimal super trendnya pindah ke bawah. Itu acuan utamanya untuk yang di topo. Gitu. Ada lagi? Oke, Mas Oli, saya mau nanya tadi yang Ya. pakai teknik yang BPST tadi itu, yang kembali lagi ke KPIG tadi itu Ya. Kita dikasih gambaran profit di berapa persen ya gitu ya? Atau itu scalping juga atau gimana ya, Mas? Ya. Jadi karena ini time frame-nya daily, Pak. Ini bisa digunakan untuk swing. Minimal profitnya 5%. Entah di hari itu bisa profit 5% atau sampai super trendnya pindah ke atas bisa dapat 5%. Swing target profitnya 5%. Oke, terus di sekuritasnya gitu bisa dipasang TP, stop loss-nya bisa dipasang, karena kalau swing kan kita nggak perlu mantengin ya. Oh, oke. Bisa. Jadi dikasih auto sell gitu. Bisa. Oh, oke. Istilahnya auto sell ya. Ya, auto sell. Walau stop loss-nya juga bisa. Oh, oke. Oh, auto sell ya. Berarti auto sell bisa kalau di harga yang di atas berarti otomatis TP gitu kan ya. Betul. Kalau yang di bawah berarti stop loss. Auto sell atau auto. Itu kan teknis ya, Mas ya. Itu kan berarti kan perlu juga bimbingan juga ya. Ya, nanti pakai sekuritas. Setiap sekuritas itu kan menunya beda. Intinya sama, pasti ada auto buy, auto sell. Itu semua sekuritas ada. Nah, terus saya kaitannya, maaf, berkaitan dengan topo. Saya kan pemula ya. Itu ternyata topo itu tidak jadi satu paket ya. Dengan WX-nya ya. oh ya, jadi kan ini ada WX ini ada dua paket ya. Paket utama ini yang warna hitam, warna biru, warna orange. Tuh. Ada paket tambahan. Paket tambahannya yang warna coklat ini. Coklat ini paket tambahan. Gitu, Bos. Saran Mas Topo buat saya nggak usah dulu yang topo ya, Mas ya. Gak apa-apa ya. Jadi gini. Jadi topo ini bagi yang pengen, yang masih baru-baru, lalu pengen langsung trading gitu.
maka pakai itu. Kalau saya masih mau latihan dulu, ya nggak usah. Kan ada nih, bukan ada, banyak. Baru gabung besok saya mau cuan. Banyak yang seperti itu. Baru gabung, tapi mau langsung cuan. Oke, saya fasilitasin. Kalau langsung saya kasih yang selera pemberani, biasanya keteteran. Ya, biasanya keteteran. Maka setelah saya cari-cari, saya riset-riset, ya, ketemulah. Memang awalnya keinginannya itu gimana ya caranya mencari saham yang di saat jam 9 sahamnya itu nggak langsung naik. Tapi setwist dulu atau turun dulu baru naik. Itu. Awalnya seperti itu. Karena kalau yang selera pemberani, jam 9 dia langsung naik dulu. Nah, bagi yang pemula biasanya itu ketinggalan. Setelah kami riset, kami cari-cari, ya ketemulah toko itu. Tuh. Kalau Pak Bobi mau latihan dulu yang 6 kemarin, itu mau dilakukan, itu paling bagus. Maksud saya biar matang di situ dulu gitu loh, Mas Oli. Yes, betul. Nah, karena yang kemarin latihan itu nanti akan selalu digunakan untuk ambil keputusan kapan harus belinya, kapan harus jualnya. Itu yang digunakan. Gitu. Sambil, nah, kalau Pak Bobi mau melihat tuh grafiknya satu-satu, nanti hafal Pak. Oh, grafiknya ini seperti ini. Grafiknya ini begini. Ini mirip dengan ini. Oh, ini ada yang seperti ini apa ya? Nah, kalau nggak ngerti, tanyakan. Kalau mau latihan, itu akan lebih bagus. Itu, Bos. Kalau ada yang nggak ngerti, jangan sungkan-sungkan tanya. Kayak tadi nggak apa-apa, Bos. Jadi langsung tanyakan aja, jam berapa aja nggak masalah. 25 jam sehari. Boleh ditanyakan ke teman-teman yang lain. Nanya jam 12 malam. Kalau saya pas nggak tidur, saya pasti jawab. Jam 1 malam, silakan tanyakan ke semuanya. Gitu. Ada lagi yang lain, silakan. Oli, Ya, Bos. yang pertama saya mungkin sharing dikit Pak ya untuk teman-teman yang baru. Ya. Itu memang jalan yang terbaik itu untuk paham semuanya itu harus sering-sering ikut edukasi. Pengalaman Bapak yang tadi nanya itu juga saya alami dulu waktu awal-awal. Saya gua nggak ngerti super trend apa, parabolik SAR apa gitu kan. Jadi ya sering-seringlah kita ikut edukasi. Dulu waktu saya awal-awal itu tiap malam saya ikut edukasi, tiap hari Pak pokoknya. Terus ikut karena walaupun itu udah di minggu lalu, minggu ini ikut lagi, minggu depan ikut lagi gitu. Jadi setiap edukasi itu ada hal baru yang kita dapat. Sherlock itu biasanya nangarpan gitu nih. Nah, itu dulu yang Pak yang tanya tadi ya, yang Pak siapa tadi Pak Bobi ya. Itu yang Parno. Terus Pak Holi boleh tanya yang swing nggak ya? Boleh. Boleh. Saya kan ambil yang swing yang kemarin itu Pak, yang MSJA sama ya ENRG Pak ya, ENRG. Itu kan yang MSJA itu kan penutupannya kalau bukan di time frame daily tapi di yang 1 menit itu kan dia tadi minus Pak ya, minus gitu. Tapi di daily-nya dia masih biru, ya kan? Berarti kita anteng aja kan gitu ya Pak ya? Yes. Nggak usah melakukan apa-apa kan, biarin aja gitu kan? Ya.
karena daily-nya masih biru, belum merah gitu. Walaupun Ya, secara penutupan dia ditutup di bawah harga pembukaan ya Pak. Berarti ya gitu. minus ya 0,6. Oke. Minus. Tapi karena daily-nya masih biru, berarti kemungkinan besok untuk dia rebound naik lagi kan masih ada gitu ya Pak ya. Iya. Cuman itu aja Pak. Karena kemarin tadi berhubung saya nggak mantau setiap saat begitu saya, woi kok ini tiba-tiba udah merah portofolio gitu loh. Ya. Itu ternyata ya itu 1 menit ya yang apa ya, hanya saya lihat yang daily itu masih oke, yang energi juga gitu. Itu Pak energi kan tadi saya nggak dapat yang harga yang rekomendasi yang di tabel MCS itu ya Pak ya. Oke, itu Hanya harga dia jump up 2 poin kalau nggak salah tadi. Malah lebih cepat naik lagi ke atas. Jadi saya baru dapat. Tapi saya ikuti yang manual Pak Oli itu, bahwa kalau belum masih di bawah 3% apa kalau nggak salah masih boleh beli kan gitu ya Pak ya. ya. Itu aja Pak. Supaya ya hanya mengkonfirm aja gitu loh. Ya, Walaupun saya berulang-ulang kali baca ya memang perlu bertanya terus Pak. betul. Yang baru-baru juga nanya Pak Oli selalu jawab kok. Di WA juga selalu jawab. Saya pernah nanya Pak Oli jam 1 malam. Yang 1 malam itu saya dulu. Nanya Pak. Pak Oli juga jawab. Itu Pak. Makasih Pak Oli. Itu aja Pak Oli. Makasih Oke Pak Oli. Bos, jadi yang swing ya setidaknya sehari itu memantaunya maksimal 2 kali. Sebelum penutupan sesi pertama sama sebelum penutupan sesi kedua. Gitu. Selama belum nggak merah ya hold. Contoh BATR ya, yang kemarin swing BATR, hari ini harus jual. Tadi. Kenapa? Karena candlenya merah. BATR ya. Jadi jual dulu. BATR. Memang tujuannya kan mau beggar gitu. Tapi kalau merah, candlenya merah, sebaiknya jual dulu. Ini, A-nya merah, BATR. Gitu. Nanti kalau biru lagi, beli lagi. Sampai nanti super trendnya pindah ke bawah, nah itulah calon-calon yang akan ke setengah abad atau 1 abad. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, kalau ada lagi yang lain. Pak Holi boleh tanya ya? Boleh, silakan Mas. Untuk pemilihan sekuritas itu pertimbangannya apa aja ya Pak ya kalau boleh tahu? Jadi saran saya Pak, sekuritas ini ada 90-an sekuritas. Supaya Iya. nanti Bapak lebih mudah ya. Memang tidak ada sekuritas yang sempurna. Saran saya Bapak buka Stockbit sekuritas sama Mandiri sekuritas. 2 itu. Kalau mau lebih dari 2, silakan, yang lain bebas. Kenapa? Karena kalau 2 sekuritas ini digabungkan, itu indikatornya powerful. Yang lain-lain bisa digunakan sebagai cadangan. Jadi minimal bukalah 2 sekuritas ini. Stockbit sama Mandiri Sekuritas. Yang ketiga kalau mau buka lagi ada Indo Premier. Karena di sana ada frekuensi. Jadi ketiga sekuritas ini indikator-indikatornya bisa kita gunakan. Menu-menu fasilitas menunya, nah itu bisa kita gunakan. Contoh, di Indo Premier itu ada frekuensi yang live. Di Stockbit nggak ada, di Mandiri Sekuritas nggak ada. Akhirnya kita kalau pengen lihat frekuensi, ya harus buka Indo Premier. Stockbit, kenapa pakai Stockbit? Karena di Stockbit itu ada super trendnya. Di Mandiri Sekuritas nggak ada.
Di Indo Premier ada super trendnya, tapi di saat jam 9-nya dia belum real time. Jadi ada kelebihan, ada kelemahan. Jadi kalau bisa bukalah tadi Stockbit, Mandiri Sekuritas, sama Indo Premier. Gitu. Buka itu harus daftar kan maksudnya ya Mas? Iya, betul. Kalau daftar itu harus masing-masing itu harus masukin modal gitu atau gimana? Enggak. Jadi pertama kan buka ini bisa via online ya. Tinggal isi data-data, nanti baru RDA-nya jadi. Ini prosesnya antara 1 hari sampai 14 hari. Ada yang 1 hari jadi, ada yang 3 hari jadi. Kalau Indo Premier itu biasanya 1 hari jadi. Apa itu namanya? Stockbit itu biasanya 3 hari jadi. Mandiri Sekuritas nanti kalau dibantu marketingnya sehari juga udah bisa jadi. Gitu. Apakah harus diisi semua dananya? Tergantung. Bapak nanyanya ke siapa dulu. Kalau nanya ke marketing sekuritasnya, jawabannya iya dan minimal 10 juta. Tapi kalau nanya ke saya, enggak. Ya, enggak harus diisi. Kalau diisi minimal berapa? Minimal 10.000. Sejam. Transfer antar bank itu kan 10.000. Jadi minimal di 10.000. Gitu. Oke. Nah, selama ini kalau rekomendasinya yang dipakai untuk trading itu yang sekuritas yang mana ya Mas ya? Kalau untuk fast trade, trading cepat, saran saya untuk transaksi itu Mandiri Sekuritas. Gitu. Kalau yang lain boleh nggak? Boleh. Asal sudah tahu menu-menunya, boleh aja. Mandiri Sekuritas, karena saya menggunakan itu setiap hari dan setelah saya bandingkan dengan saya coba sekuritas-sekuritas yang lain untuk digunakan trading cepat, saya lebih nyaman Mandiri Sekuritas. Apakah semuanya nyaman Mandiri Sekuritas? Tentu tidak. Ada yang nyaman pakai Indo Premier, ya nggak apa-apa. Itu Bos. Oke, Mas Oli. Untuk sementara infonya bisa saya mengerti. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mas Oli, nanya lagi Mas Oli. Ya, silakan. Kalau di materi malam ini, kalau saya lihat kan pembahasannya itu adalah tadi 30 menit mahir trading saham dan kemudian WX Master AI saham ya. Nah, belakangan saya juga baru tahu ternyata untuk memfungsikan WXI saham itu kan ada komen yang harus dimasukkan ya Mas Oli ya. Betul. Nah, apakah hanya komen spasi kode saham itu saja, apakah ada yang lain? Apa Ada yang masih ada lain. komen-komen yang lain yang... Nah, apakah itu tidak dibahas di sini? Dibahas malam ini. Oke, dibahas malam Habis ini. Oke, Mas. Oke. Siap. Ada lagi yang lain ya tentang topo. Besok mau trading supaya besok bisa langsung trading. Adakah yang masih bingung caranya? Silakan tanyakan. Sebelum saya akan jelasin tentang WX Master ini. Oke, lanjut. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Nah, ada alat bantu, ya, alat bantu trading, yaitu WX Master AI Saham. Alat bantu ini adalah produk dari Master Cuan Saham
yang semua kriteria screeningnya, indikatornya itu memang dari hasil pemikiran kita itu saya dan Bapak dan Ibu di sini, karena saat edukasi banyak ngasih ide-ide, masukan-masukan, itu saya masukkan ke dalam WX Master ini. Itu. Nah, di WX Master ini ada dua fungsi. Yang pertama itu untuk screening, yang kedua untuk melihat grafiknya, untuk melihat indikatornya. Screening ini ada 3. Screening ini ada 3. Yang pertama yang di warna orange, jadi yang fast rate signal ini, di sini ini fungsinya untuk men-screening saham-saham yang bisa kita gunakan untuk fast trade. Yang bisa kita gunakan untuk fast trade. Biasanya kita kan bingung. Kalau kita mau fast trade, sahamnya itu dapat dari mana? Nah, gitu. Nah, ada banyak sekali sumber yang bisa kita gunakan untuk fast trade. Sahamnya dari mana? Pertama, dari frekuensi. Ini. Yang kedua, dari top gainer. Top gainer. Yang ketiga, dari biasanya running trade. Yang keempat, dari mana? Dari ucapan atau teriakan teman-teman kita. Ini. Dari sini. Nah, saham yang ada di sini ini kan tidak bisa kita langsung beli. Tapi apa yang harus dilakukan? Harus dilihat grafiknya. Grafik. Melihat grafiknya, tentu time frame 1 menit. Apa yang dilihat? Kan kita mau beli nih buat fast trade. Apa yang dilihat? Lagi-lagi Heikin Ashi, Parabolic SAR, super trend. Jadi dari frekuensi ini kalau kita mau fast trade kan, trading kan, harus lihat dulu grafiknya ini. Kalau super trend pindah ke bawah, Parabolic SAR pindah ke bawah, kita beli. Itu. Nah, ini idenya dari sini. Lalu kalau kita dari frekuensi top gainer, ini kan masih butuh proses. Masih melihat grafiknya. Nah, supaya cepat bagaimana? Dicari aja dong saham yang Parabolic SAR, super trend yang mau pindah ke bawah. Berarti kan dari 900 saham itu, saham apa aja yang di time frame 1 menitnya mau pindah ke bawah candle. Maka muncullah screening ini. Jadi di fast trade signal ini adalah saham-saham yang di time frame 1 menitnya, Parabolic SAR atau super trendnya mau pindah ke bawah. Selisihnya, selisih antara super trend dengan harganya itu antara 1 tick sampai 3 tick. Ini fungsi dari fast trade signal ini. Jadi kalau mau fast trade, bingung nyari sahamnya, bisa langsung dapatkan di sini. Tuh. Ada FTPSST ini. Lalu di sini juga ada saham yang berpotensi ARA. Ini karena fast trade. Ada di sini arakan. Kalau ada saham yang masuk di arakan ini, saham yang sudah naik up 20%
dan candlenya biru pertama, volumenya besar, akan masuk di sini. Di arah kanan. Itu. Jadi di fast trade signal ini fungsinya untuk mencari saham yang mau digunakan untuk scalping atau fast trade. Itu. Yang kedua, di sini ada WX Master Robot Screener. Ini fungsinya untuk men-screening saham-saham yang sesuai dengan indikator. Yang sesuai dengan indikator. Kemarin kita pelajari. Yang basic adalah belilah saham jika candlenya biru pertama. Belilah saham jika candlenya biru pertama. Kalau kita ngecek 900 saham setiap hari, mana yang biru pertama, mana yang biru pertama, itu bisa gempor. Maka di sini kami buatkan screening biru 1. Jadi saham-saham yang ada di screening biru 1 ini, hari ini candle Heikinasinya biru pertama. Tuh. Oke. Yang berikutnya ada, ini kan biru pertama hari ini. Pak, saya tuh kalau hari ini sudah biru pertama, saya baru tahu sore ini biru pertama. Kalau besok saya beli, berarti besok saya belinya di biru kedua dong. Kan gitu. Maka saya tarik ke belakang. Nah, berarti kita harus juga tahu besok saham apa yang akan jadi biru pertama. Maka di sini ada screening yang namanya BBP. BBP. Bayangan biru pertama. Jadi saham-saham yang muncul di sini ini, besok candle daily-nya estimasinya akan jadi biru. Kalau mau beli, ya kan pas besok biru pertama. Ini. Lalu kemarin ada lagi biru pertama dan parabolik SAR. Dulu ada screeningnya, tapi karena sudah terlalu banyak kami hapus. Kemarin ada biru pertama super trend pindah ke bawah. Dulu ada, tapi sekarang saya hapus. Ada lagi. Biru pertama parabolik SAR pindah ke bawah, super trend juga pindah ke bawah. Maka di sini muncullah yang BPS ST1. Dari 900 saham, hari ini yang sahamnya biru pertama, parabolik SAR pindah ke bawah, super trend pindah ke bawah, hanya ada satu saham ini. Itu. Ini basicnya di situ. Yang lain, ada lagi di sini yang namanya demand zone. Nah, ini akan menggabungkan dari beberapa indikator yang akhirnya nanti akan ketemu sifatnya. Kalau demand zone ini adalah saham-saham yang ada di area bawah dan sahamnya baru mau naik. Ini berbeda dengan biru 1. Kalau biru 1 sahamnya baru mau naik, belum tentu ada di bawah. Belum tentu ada di support kalau biru 1. Tapi kalau yang demand zone ini sahamnya ada di support, ada di posisi bawah dan mau naik. Nih, maka di sini filternya adalah demand zone. Ada lagi di sini biru 1 sudah BSTO RS1. Kalau tadi biru pertama ada bayangan biru. Nah, ini BSTO RSI. Artinya apa?
Ini adalah indikator stokastik RSI. Artinya apa? Stokastik RSI itu adalah indikator leading. Nah, ini juga bisa digunakan bagi yang suka akan beli duluan sebelum dia confirm naik. Artinya diprediksi akan naik. Maka sahamnya ada di STO RS1 ini. Tuh. Ada lagi di sini TPGN. TPGN ini adalah filter untuk mencari saham-saham yang candle bayangannya besar dan candlenya biru. Candle bayangannya yang paling besar plus candlenya biru akan muncul di TPGN. Saham yang muncul di sini besok sahamnya akan naik dulu kalau paralel. Di sini ini kebalikan dari Topo kalau TPGN ini. Nah, ada lagi di sini Yahoo. Kalau Yahoo ini adalah saham-saham yang memenuhi kriteria selera pemberani, ATM harian, scalping, dan open sama dengan cuan. Di sini, Yahoo ini. Tuh, jadi yang ada di WX Master Robot Screener ini, itu tadi, saham-saham yang akan di-screeningkan. Untuk Yahoo muncul sehari cuma 1 kali, 16.04. Untuk TPGN muncul sehari 1 kali, 16.05. Untuk BBP muncul cuma 1 kali, 16.06. Untuk BPS ST1 ini bisa muncul berkali-kali dalam sehari. Untuk STORS itu juga sama, sehari bisa muncul berkali-kali. Biru 1 ya muncul berkali-kali saat market buka. Di Manjun juga sama. Tuh. Nah, screening yang ketiga, ini ada WX Group Screening MLI. Ini masuk di paket tambahan. Di sini, ini pertama ada UNST. UNST ini adalah saham-saham yang di time frame daily super trendnya mau pindah ke bawah. Saham-saham yang di time frame daily-nya mau pindah ke bawah candle. Saat pindah kan undangan pesta. Ada di sini screeningnya. Jadi kita tidak perlu melihat super trend apa aja yang akan pindah ke bawah. Nah, di sini sudah di-screeningkan. Lalu ada lagi IMAC. IMAC ini adalah indikator impuls MACD. Nah, yang muncul di screening ini itu adalah saham-saham yang baru mau naik berdasarkan indikator impuls MACD. Maka kita screeningkan di sini. Ada MBOX. MBOX ini saham-saham yang bisa digunakan untuk swing, tapi harus ada kriteria yang terpenuhi. Ini di sini. UNST sudah. Topo. Topo ini, ya tadi, untuk mengetahui besok saham apa yang akan set wish dulu lalu naik atau turun dulu lalu naik. Itu. Jadi ada lagi pentol ya, pentol itu nanti ya saat bootcamp. Itu. Jadi ada 3 screening di sini. Lalu yang untuk grafik. Untuk grafik ini ada 9 jenis grafik. Dan setiap grafiknya itu indikatornya beda-beda yang ditampilkan. Bagaimana caranya? Ada apa aja
perintahnya, maka panduannya bisa Bapak dan Ibu lihat di kitab Master Cuan Saham. Ini WX Master EI Saham. Nah, di sini. Jadi kalau kita mau melihat grafiknya, perintahnya apa aja? Ini perintahnya. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca yang tadi saya jelaskan, screeningnya juga ada di sini. Nah, untuk melihat grafiknya, perintahnya ada garis miring A, garis miring B, garis C, D, E, F, G. Plus satu lagi ML nanti. Ini. Kalau di A, garis miring A, di sana ada apa aja? Indikatornya ada candle bayangan, candle HA, Ichimoku, candle press, parabolic SAR, Bollinger Band, dan lain-lain ini. Di A. B, ada apa? Ini. C, ada apa? D, ada apa? E, F, G, ada apa aja di sana? Ini ada di sini. Panduannya silakan Bapak dan Ibu lihat di sini. Itu. Jadi fungsi dari WX Master ini pertama untuk screening secara otomatis, yang kedua untuk melihat grafik atau indikator di sahamnya. Contoh, kalau hari ini tadi Bapak dan Ibu ikut trading bareng, tadi sering saya sebut yang namanya BRPT. Contoh ini, BRPT mulai dari sini. BRPT ini akan naik kencang kalau supply zone-nya ketembus. Nah tadi kan, pagi-pagi tadi belum ketembus, tapi setelah ketembus ya naik. Oh, akan naik lebih kencang lagi kalau support trend-nya pindah ke bawah. Jadi membaca pergerakan saham itu bisa kita lihat dari grafik ini. Itu. Nah ini jam pagi kan belum ketembus. Nah ini juga belum nih, masih ada supply zone-nya. Tapi saat siang supply zone-nya ketembus. Kan? Supply-nya ketembus. Setelah itu super trend-nya juga ketembus. Malam ini kalau kita lihat BRPT parabolic SAR-nya pindah ke bawah. Artinya apa? Undangan pesta tadi. Gitu. Jadi untuk melihat grafiknya, untuk melihat indikatornya itu di warna hitam. Setiap indikator nanti akan memiliki sifat masing-masing, karakter masing-masing, cara beli, cara jual masing-masing. Setiap indikator. Itu. Kalau kemarin kita pelajari hanya 3 indikator, Heikinasi, Parabolic SAR, Super Trend. Itu sudah powerful. Tapi ada yang nanti akan meremehkan. Masa cuman itu aja bisa gitu. Sebenarnya itu aja juga akan powerful. Tapi kalau kita pengen lebih detail, maka nanti kita pelajari indikator-indikator yang lain. Sebagai apa? Sebagai pengaman. Sebagai pengaman. Contoh, Bapak dan Ibu pasti pernah lihat mobil. Pernah lihat mobil kan? Pintunya nggak ada, atapnya nggak ada, hanya ada ban, setir, mesin, rangka. Bisa jalan? Bisa. Ada pengaman, ya, dikasih pintu, dikasih atap, dikasih kaca, spion, dan lain-lain. Nah, jadi ibaratnya seperti itu. Kenapa harus indikator yang lain itu dibutuhkan sebagai pengaman? Supaya kita lebih detail untuk mengetahui pergerakan sahamnya. Tapi itu pelan-pelan aja. Yang paling penting, 3 indikator kemarin, Heikinasi, Parabolic SAR, Super Trend. Itu basic yang akan selalu dipakai terus.
Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan, silakan. Keluar BRPT. Pak Nugroho, hari ini BRPT dapat 200 juta. Pak dokter dapat dia 200 juta hari ini. Betul, Pak dokter ya? Pak Nugroho ya? Amin. Amin, amin. Iya. Amin. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Loh, nggak ada, udah paham semua ya? Paham atau bingung? Biasanya bingung. Biasanya itu bingung. Antara paham Bingung, sama nggak ngerti sama sekali, Pak. bingung apa yang mau ditanyakan. Betul. Kenapa? Karena belum melakukan. Tuh, tapi nggak apa-apa. Tadi yang penting ya, sudah tahu cara-caranya tadi. Besok saat Bapak dan Ibu mempraktekkan, pasti akan muncul pertanyaan. Itu. Sekarang, sekarang masih atau ngantuk, Pak? bingung atau ngantuk. Kalau Pak Herman ngantuk wajar, karena tadi Zoom Pak Herman tuh sampai jam berapa tadi, Pak? Hampir maghrib kayaknya tadi. Iya, tahu aja, Pak. Sepo hari ini nggak ada saya soalnya katanya. Iya, nggak ada. Kajian-kajian Bucin. dipanggil nggak jadi arah deh. Iya. Aduh. Bucin udah jadi arah tadi. Ditarik banyak loh, Pak Oli. Pak Kajian. Holi, Iya. Ya, Bos. itu kajian tadi penutupan kan ditarik turun 5 tik kalau nggak salah ya. Tarik turun. Saya nggak tahu. Ya, terus Biasanya kan kalau ditarik turun kan besok cuma naik kan, Pak. iya. Iya, kalau tarik turun ya besok naik. 5 tik kalau nggak salah, dari 63 ke 58. Yes. Kajian tadi tuh hampir Arah. biru pertama ya, biru Ya. pertama parabolic share super trend kan? Ya. Super trendnya besok Pak 70 kayaknya. Tempat nyenggol, Pak Oli. Sempat nyenggol. Yang candle Sempat cat ya? 68. Yang Sempat candle cat. 68, Pak Oli. Iya, sempat 68 tadi. Arahnya ya. Kajian. Itu kalau tadi arah berarti terpenuhin. Dan kajian kalau kita amatin, kalau biru pertama parabolic share super trend pindah ke bawah bersamaan, historinya dia naiknya ugal-ugalan. Ugal-ugalan tinggi maksudnya. Ini kayak gini nih. Ini historinya. Jadi besok kalau super trendnya pindah ke bawah, jangan sia-siakan Kak Jen. Buat rebutan nggak apa-apa itu. Siapkan sajennya ya. Di rebutan, Kak Jen. Kak Jen buat rebutan. Kalau super trendnya ya, ini pindah ke bawah. Udah bawah ya. Biru kedua ya, iya apa? Toleransi biru kedua boleh. Historinya memang gitu, Kak Jen. Coba cek semua histori Kak Jen ya, daily-nya. Naiknya luar biasa deh. Kalau berbarengan itu. Ini. Harga penutupannya juga ditarik turun tuh, Pak. Tarik turun ya. Iya. Kalau penutupan ditarik turun berarti besok jam 9 awalnya dia bagus, Pak. Iya, Pak. Apa? Pak Naik. Oli, Yes. patut dibahas kajian nih.
Jadi candlenya memang candle bayangannya biru, tapi shadow high dan low-nya merah semua. Mungkin teman-teman harus bertanya itu ke Pak Oli, kenapa, gimana besok peluangnya gitu. Nah, itu loh. Mana candle? Nah, kita tunjukin dulu grafiknya. Kajen. Oke. Kajen, candle bayangannya biru, shadow high-nya merah, kan gitu. Kalau topo, itu candle bayangannya merah, shadow high-nya kan biru. Ya kan? Ini kan kebalikannya. Kalau seperti ini, candle bayangannya biru. Estimasinya, candlenya ini besok masih biru. Tapi shadow high-nya minus, berarti berpotensi turun. Berpotensi turun secara daily-nya. Kalau tadi ditarik turun, teori yang penutupan ditarik turun, berarti besok awal market dia akan naik dulu. Setelah naik, apakah dia akan kuat naik atau akan turun lagi? Tuh, jadi kalau tadi kita lihat ya, ditarik naik itu time frame 1 menit pakai line chart. Nah ini. Tadi jam 15.49 di 62 ya? 63. 63 tarik ke 58. 58. Iya. Oke. Berarti besok belinya gimana? Belinya jangan di 58. Super trend ini. 59 kan? Jadi belinya di 59. Kenapa 59? Karena kalau nggak naik dari 59, ini nggak bisa ke 63. Nutup gap-nya, gap down-nya. Ini bisa besok dipantau. Ada kajen, tron, data, MTWI. Jadi super trendnya pindah ke bawah candle kajen, ya udah gas. Ada lagi? Nah, jadi yang kemarin latihan, yaitu basicnya untuk melakukan beli dan jual. Itu basicnya. Super trend pindah ke bawah, dibeli. Super trend pindah ke atas, jual. Di time frame berapapun. Tapi jangan dibalik ya. Belinya time frame 1 menit, pindah ke bawah, beli. Nanti time frame daily pindah ke atas, jual. Nah itu nggak sama. Jangan. Jadi kalau belinya pakai time frame menit, ya nanti jualnya time frame menit juga yang dipantau. Mau minta pencerahan Pak Oli. Bentar, saya hidupin lampu dulu. Live, Pak, live. Hah? Live gimana? Minta pencerahan kan harus ngidupin lampu. Live. Merah ya? Wah, stroberinya turun. Ini udah waktunya jual. Waktunya jual. Nanti saya jual jadinya kayak visi, Mas. Oke. Kalau Ya, nggak mau Pak jual, Nur. ada di sini parabolic chart. Ini dua indikatornya kan belum confirm untuk bilang turun. Bisa naik lagi nggak? Live bisa. Kalau apa ini supply zone-nya ketembus. Ya, supply zone-nya. Jadi misal nggak jual, nggak apa-apa. Terakhir ini kan super trend nih.
Ya, terakhir ini kalau super trend sudah pindah ke atas, ya udah, relakan di sana. Tapi kalau masih berharap belum, Shadow high-nya biru itu. ya, shadow high-nya biru, betul. Tapi kalau supply zone-nya ini ketembus, ya ini mirip-mirip VC nanti. Iya, visi dulu ada itu ya. Tunggu lagi, apakah ini tunggu diakumulasi apa enggak? Live. Visi itu merah sekarang biru lagi. Dia itu nggak tahu mau kemana visi. 3 abad katanya. Makanya itu wah rugi saya jual 1 abad itu. Merah biru lagi ya, berarti Untung bilang rugi, Bu. Kak Jen. yo bener. Makanya saya live itu bingung Pak. Ini nanti kalau saya jual, nanti naik kayak Ini visi ya kan. Nggak dijual, saya lihat turun. Pauli, Kak Jen. Yes. Saya lihat PC itu ternyata menjadi trending 1 minggu terakhir ini di naik NHK Karindo Championship. Jadi visi itu sejajar dengan BBRI, BMRI, Pak. Jadi sekian miliar. Jadi ini yang koleksi itu yang peserta championship tadi. Oh, yang itu, yang anunya Mire itu. Mirai. Yang ini NH Korindo. Tapi mungkin Mire juga sama. Jadi itu tadi pagi visi sempat turun banyak tapi diangkat lagi. Yeah. Kalau Pak Oli sempat melihat ya, tadi saya cek siang-siang hari loh, sempat turun banyak tapi terus diangkat lagi karena dijagain. Visi sempat 390. Jadi live Pak Nuk sudah berapa persen? Oh, live saya nggak punya, Bu. Live PVRI saya nggak. Oh, live saya serahkan ke Bujen untuk mengawal. Jadi live ini ditunggu aja ya. Iya. Ditunggu parabolic SAR atau super trendnya. Kalau asing ini masih mengkoleksi live loh. Ini asing yang banyak di live ini. Akumulasinya. Asing. Ya. Dan live nggak ada yang seperti visi Pak ya, 10 ribuan banyak di Fakebit ya. Iya. Kalau visi kan sudah kelihatannya sudah siap-siap kapanpun suatu saat tinggal narik rontok itu semua. Iya, tadi sempat 3 di bawah 400 tadi. Iya, tadi sempat turun banyak sekali tapi diangkat lagi sama orang-orangnya. Iya, 390. Nah, ini kalau turun ini terusan ini. Visi ini. Tadi saya nggak ngasih trailing stop ya. Coba lihat di stock fit. Ya enggak usah kan dikasih trailing stop lah, wong 300% kok dikasih trailing stop. Paling turun 25%. Masih 250 Pak ya. Iyalah ya kan. Nggak ngefek. Dijual aja Pak. Dijual Nah, aja. Ini omongannya orang sirik ini. Kalau live menurut saya juga dijual aja Bujen. Kan riskan gitu loh Bujen. Soalnya Pak Herman enggak punya ya. Riskan Bujen. Enggak, Pak Herman bosen dengerin yang ditanyain live terus katanya gitu. Saya baru koleksi IOTF. IOTF. Yang penting besok IOTF masuk selera pemberani pokoknya. Iya. Jadi ambil lagi Pak Herman. Ambil dong Bu. Iya. Buat balas dendam. Jadi jual sama ini Bu Jen. Grupinya ini kalau Dead Cross ini. Grupinya Dead Ini. Cross. Ini yang biru kan udah menghadap ke bawah ini. Grupinya. Oh iya iya. Kalau Biru asing itu ini masih, ya? ya, asing ini masih mengkoleksi. Iya, asing masih naik terus yang birunya itu maksudnya nggak turun ya. Harus waspada Bujen. Ya. Betul itu Pak Herman, harus waspada iya. Pak Herman juga harus waspada Pak. IOTF bisa 2,5 abad tuh Pak. Wah, bisa lihat Pauli. Lihat spike-nya Pauli, IOTF Pauli.
Iya, Sekarang IOTF. 60-an menjadi 200-an ya. Wah, 200, 2,5 abad bisa itu. Pak Herman tinggal ngopi terus atau ke kirim barang, Pak? Bisa 2,5 abad tuh, Pak. Ya, Nggak usah melas gitu loh masuk ianya. masuk akal itu Pak. seminggu kirim barang loh, itu udah langsung ke 250 itu, Mas. Seminggu kirim barang harus Iya, disediakno koper ya bojo nek ngarep. kirim barang sampai ke Pak Yohanes itu. Tapi cuma seminggu loh Pak Herman. Kalau lebih dari seminggu jelungup itu Pak. Oh gitu ya Pak. 250 loh. Dari 60 menjadi 250 loh. Gile. Cuman ini loh, supply zone-nya ini loh. Ini siapa aja Tebel. yang ada di Yang sini. pertama tebel itu. Siapa aja yang di sini ngaku. Nyantol itu semua. Ayo ngaku biar dosanya entengan. Pak Herman punya berapa Pak Herman? Dikit Pak. Kayaknya tuh yang koleksi grupnya MCS itu. Bu Evit masuk di situ juga Pak, Bu Evit Pak. Ya besok Pak Herman jatahnya absen coba. Ya, jatahnya Pak Herman. Ini supply zone yang berat itu di 60 sampai 80 ya. 60 sampai 80 ini. Oh iya. Banyak yang nyantol ini. 82 pestanya. Sola maunya apa ya Pak Oli ya? Berapa Sola sekarang? 46. Berapa? 46. Iya besok gocap nih Pak Oli. Wah. Ini kalau ilmu bayangan ini nggak ngatasi saya Pak. Kalau Kemarin nggak Pak pestanya Yohanes. berapa nih Sola, Bos? Waduh, ngintip lagi Pak Oli. Udah dilupain Pak Oli. Daily-nya merah ya? Iya, heran saya. Kemarin ARB. Ditarik lagi penutupan. Besok biru candle bayangannya. Iya, tadi pagi udah ditarik turun Pak Oli. Penutupan 46 dibuka. 64 apa pestanya? Pestanya. Ya. Kebalikan nih. Ya 3 kali lagi lah Pak Oli. Nggak apa-apa Pak Oli masih hijau. Mantap. Sola ini juga posisi bawah lah. Ini biru. Ya bisa 50 ke 250. Berabad-abad itu. Gak usah lah, sahabat udah membatai dulu Pak Oli. Setengahnya kan udah, satu belum. Kalau Bu Jen kan udah ngalamin, Pak Herman udah. Iya. Iya, ngikut-ngikut dong dikit-dikit lah. Atla tadi bangun dari tidur Pak. Iya bener. Tahu aja. Tahu Pak, tapi tahunya sudah 54 tadi. Patternnya mau ke 68 loh Atla ini. Pattern daily-nya. Bullish symmetric triangle. Atla bangun.
Hah? Pak Oli, Yes, bisa dibuka stock bid, stop it, oke. bisa dibuka kajen. Saya mau ngobrol. Stop it, kajian. Ya bos, time frame berapa? Daily, Daily. Oke. Ya, itu saya punya stock bid. Ini yang merah, super taringnya naik, terus candlenya tanda panah turun ke bawah, merah. Yang kedua saya punya itu biru. candle terakhirnya. Nah, yang terakhir sudah sama. Oke. Nah, terus satu dari terakhir merah, terus dua terakhir biru, tiga terakhir biru. Itu ada perbedaan itu Pak Oli. Oh, mungkin ini candlenya belum diganti ke Heikinasi, bos. Sudah pakai kinasi. Sudah pakai Heikinasi. Kajen. Kajen ya. Seperti di layar ini? Iya, seperti di layar. Jadi dia super taringnya 72, kemudian candlenya 59, kemudian parabolisarnya 50. Iya, betul. Yang beda apa? Yang Ya di situ Pak Oli, itu yang beda itu biru. tanggal 26 ini biru. Iya biru. Dengan tanggal 27 biru. Beda-beda saya punya Pak Oli. Nanti saya kirimkan fotonya. Coba kirim fotonya, bos. Ya. Apa yang beda ya? Berarti hari ini aku dirasanya habis-habisan ya. Untung nggak kecokot-cokot. Pak Herman itu mulai jam 9 lebih 1 menit udah nyariin kajen. Katanya tadi di dapur lagi cuci piring. Nah, Terus itu. apalagi dari Pak Herman. Hujan hebat banget Saya itu. hari ini gara-gara kena ganjil genap harus di Tamrin jam setengah 9 harus sudah sampai Tamrin. Padahal saya kena ganjil genap. Jadi saya terpaksa berangkat jam 5 pagi supaya belum jam 6 saya sudah masuk ganjil genapnya. Wulingnya yang elektrik sama Ioniq 5-nya dikeluarin tuh Bu, supaya nggak Ioniq kena 5 ganjil masih genap. saya servis. Oh gitu ya. Ya, wuling elektrik. Wah parah saya hari ini. Waduh, sampai kayak orang gendeng. Gara-gara, ngapain saya pindah Jakarta? Cari masalah. Gara-gara Pak Herman itu, Bu. Yang Iya. ya ngeluarin smart aja, Bu, smart. Wis repot kena ganjil genap itu susah. Soalnya kalau enggak saya kalau lebih dari jam 6 saya mesti parkir terus naik MRT masuk ke Tamrinnya itu. Udah tambah mumet dong saya nggak ngerti jalan timbang telat lagi tuh janjian harus 8:30. Ya Allah. Parah hari ini parah. Pauli ganti naik Grab Car tuh loh. Pauli sudah saya WA itu Pak di VIP Pak. Oke. Ya itu ini. Kalau naik Grab ya susah, wong saya begitu harus ke Roxy, macam-macam ya. Mumet malah nggak ada kaki. Ya pakai smart itu loh, Bu. Tahu, Bu, mobil smart. Smart yang ya nggak pintunya bisa. kanan Smart kiri satu-satu. Bukan listrik. Bukan. Smart yang pintunya kanan satu kiri satu aja itu loh. Loh ya jangan sampai pintunya di atas satu di bawah satu. Ya kanan kiri Pak Herman. Bukan, maksud saya cuma 2 pintu aja, kanan satu kiri satu. Terus isinya cuma 2 orang aja. Oh. Pickup lah. Pickup, bos.
Kanan Bukan satu yang bisa. seperti bentuknya seperti wuling tapi wuling yang kecil listrik gitu loh. Sampai keselak botol Warnanya aku. orange gitu, baca itu. Smart mungkin lihat di Google Bu. Smart itu kalau nggak salah keluarannya Mercy. Nah itu cepat itu Bu. Oh, yang bisa nyetir sendiri ya Pak Herman? Wah jangan Pak, ngeri kalau itu. Dia punya Di Pak dalam Sepertinya repot. Stockbit. Kacin. Ya punya Pak Mabel kok beda ya? Eh, Beda di sini. settingannya mungkin ada. Bisa jadi. Ini apa? Coba ini bos, buat default aja bos. Dibuat default, jadi kayak gini nih, template ya. Template. Lalu pilih default di sini, baru setting ulang. Oh. Jadi di template, klik menu template, lalu klik default. Template default. Nah, baru habis itu setting ulang lagi. Ekinasi, parabolic chart, super trend. Dihapus yang ada ini Pak Odi, yang ada muncul di sini MA 50. Iya, hapus ya. Semua dulu. Ada lagi yang lain? Wah. Alhamdulillah. Bisa bos? Sudah sama Pak Oli, makasih bos. Berarti tadi mantranya itu lupa. Iya. Habis sukanya bapak rekor, sukanya bapak pegang-pegang. 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 Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli, Ya bos. prediksi nasi sama Karwe kan baru dilepas dari kandang, Pak. Apa? Karwe sama nasi. Karwe, nah ini. Bentar. Hari ini ya? Hari ini. IDX. Sore. Nah itu. Lepas dari kandang. Kira-kira mau terbang, mau Oh, busuk, Pak. nasi mau lepas dari Nasi. kandang. Waduh. Bentar. Tadi pagi tak cek belum soalnya. Hari ini ya. Sore, Bu. Oh, sorry ya. Puji Tuhan besok keluar dari kandang. GDST. Oh ini open suspend ya? Iya. Sudah seminggu lebih tuh. Ya berarti kena X dong. Kena X dia besok. Kalau open suspend. Kirain ini apa keluar dari Ya naik 10% lah Pak Oli. oh naik. Orang kan harus optimis. Bukan, maksudnya kena X gitu loh. Kena X. Ya, kena X berarti kan naiknya 10%. Oh, itu kalau suspend masuk ke kandang lagi, Pak. Hah? Bukan. Waduh, ini nasi udah di atas loh. Ini ya.
Nah, bulan depan baru tato X-nya dicabut. Nasi ini udah di atas sama Karwe. Oh, Karwe di bawah ya? Enggak, bisa saya itu. Nah, Karwe. Oh, di atas juga Karwe. Yang di bawah, oh kayu yang di bawah ya. Ini posisi daily-nya di atas semua, Karwe sama Nasi. Yang punya jual ARB. Langsung sell ARB. Langsung sell di ARB. Pasti masuk X ya? Masuk X. Kan suspend lebih sehari. Kalau suspend lebih sehari, masuk X. Nasi, ya nasi sama Jadi Karwe. besok jual di ARB. Di angka berapa pesawat? Di Catnya GPS. gimana? 155. GPS. ARB-nya 10 apa 25? 10%. X yang 10%. Oh, ganti ya, berarti ya. Oh, berarti yang di software sekuritas ini perlu disesuaikan ini berarti. Ya, kalau di sekuritas dia masih ngitungnya masih ini. Masih sesuai papannya. Berarti 206 dikurangi 10%. 206 ini 10%. Wah, menjadi bubur itu Bu ya nasinya. Makanya Waduh. 10%. Tinggal metik kok besoknya suspend, kurang ajar memang. 185. Modal berapa sih? Tinggal metik. Nah, gitu-gitu loh Bu, mesti waspada Bu. Nah, waspada. Udah dikasih tahu Pak Herman ya, waspada ya. Iya. Ya, kalau Bucin masih tetap mau live ya, live aja di TikTok, Bu. Nanti tak kasih mawar atau donat ya, seperti kodam itu. Kodam. Iya lagi ini, kodam. Kodamnya Pak Oli apa ini? Iya. Mata putih ini. Oh, sebelum lupa Pak Oli, besok selamat ya untuk apa pencanangan MCS Tower-nya Pak. Oh, iya. Semoga sukses, lancar pembangunannya sampai selesai. Amin. Amin. Berapa lantai Pak Oli? Ya, 11 kata Bujer. Cukup 11 Bujer. Amin. Oh, Cedak Cukup. bandara Raiso toh Pak. Ya besok yang mau ke sini ya boleh. Besok masih ada yang magang di sini ya, magang terus tuh di sini. Bu Taski Pak ya. Iya, Sama Bu siapa Pak satunya? Bu Mahmuda. Oh ya Mahmuda ya. Ya berdua itu selalu barengan ya. Sama Ya. terus. Mahmuda itu mama-mama muda loh. Nah, kok tahu? Nah. Pak Herman tuh senang itu mama muda. Bucin, cek WA Bucin. Nggak bisa, masih Zoom. Wah nasi, Rek. Nggak jadi nasi, itu bubur ini. Ya makanya itu Bucin, ini kan pengalaman. Ya Aduh. besok itu live itu dilepas nih saya bilang. Sold out. Live.
Nasi di RTI kok nggak ada X-nya ya? Tapi kalau kayak nasi gini dia nggak ada candle bayangannya ya, karena dia suspend itu ya Pak Oli. Nggak ada, Bu. Ong dia sendiri sekarang masuk dalam bayangan. Cuman orang-orang tertentu aja seperti Pak Yo, barang itu yang bisa. Apaan Anda? Oh, Saya ya udah besok nggak apa-apa Pak Herman, paralel. yang merah aja ya. Saya mau yang merah. Kapan dikirim? Apa, Bu? Saya lagi Zoom. Bales. Smart Fortwo. Ini kan smart yang kayak dulu itu. Oh, dia tuh nyontoh mobil smart-smart beneran itu loh yang dulu yang punyanya Mercy. Loh, lah iya itu punyanya Mercy, Bu. Loh kok cuma 100 juta? Mahal loh itu dulu yang smart. Loh, itu kan second-nya. Lah dulu waktu barunya itu hampir 300 kan, Bu? Tapi ini bukan elektrik, jadi nggak bisa ganjil genap ya kena ganjil genap tangkap polisi. Tapi Smart tuh kayak handphone, Bu, bisa ganti casingnya, Bu. Oh, bisa ganti ganti. Ganti casing langsung ganti warna. Copot, ganti warna oranye kalau mau pujen atau merah bisa. Gubernur Jakarta sebelumnya punya itu, Vogue itu. Tos ini tadi waktu 57 nggak lihat. Sekarang udah 61. Silakan kalau ada lagi yang lain. Oh, ternyata mic-nya mati dari tadi. Sudah paham? Sudah apa lagi? Sudah memahami, mengerti? Sementara, Pak Oli. Sementara. Sambil dipraktekkan ya, sambil dipraktekkan. Kalau mau langsung praktek besok ya, yang kopo aja itu lebih mudah. 2% ambil. Nggak ada, sudah cukup? Oli, Yes. di WX MLI Ya.
Ada yang paling terakhir itu buka bagaimana bukanya itu Pak Oli? Paling terakhir yang mana Pak? Yang bawa sekali MLI. Oh ini? Iya, Imun sama pesta ini maksudnya. iya. Tinggal diklik aja Pak, ini muncul apa? Di Excel. Oh Excel, buka di Excel itu. Iya. Jadi kalau diklik nanti munculnya seperti ini, seperti di Excel ini. Dia belum muncul seperti itu saya punya. Diklik Pak, kalau belum muncul sudah diklik apa belum? Di HP ya, kalau saya buka dulu. Oh kalau di HP susah Saya coba- kayaknya. saya coba Kalau dulu. di HP harus ada aplikasi ini. Oh iya itu. Office. WPS Office itu bisa. Kalau ada aplikasi WPS Office, nah itu bisa. Oh iya, iya, iya. Ada barcode ini Pak Oli di berarti dikasih kode dengan HP ini. Kenapa? Ada barcode, minta barcode setting. Barcode apa Pak ya? Di laptop saya. Nah di laptop ya. Kalau di HP ini formatnya CSV soalnya. Ya. Di laptop, kalau di laptop bisa langsung ini Pak. Tunggu dulu Pak Oli. Kalau di HP dia Excel Reader. Bukan. Kalau di HP dia Kalau di CS. HP langsung ke Excel, Pak, bukanya. Kalau sudah ada, Google Sheet pakainya itu yang Excel. nah itu di Google Sheet ya masuknya, bukan ke Iya. Dia Google aplikasi. Sheet yang Excel punya. Yang kayak Oke. Excel gitu kan ada kan Google Sheet-nya. Ya, Ya, itu dia otomatis buka dan formatnya lebih bagus sih, jadi langsung jadi. nah itu di handphone. Masalah lagi HP ku ini. Baca mantranya dulu Bos. Itu sudah mau dikasih mantra-mantra lagi nih saya. Telegram desktop star machine. Saya minta barcode ini. Oh barcode ini barcode Telegramnya. Ya barcode Telegram. Yang dari Konekin aja ke Telegramnya, Pak. Ya. Data-datanya harus dikonek, disinkronin dulu tuh. Oh disinkron dulu. ya dari Data HP. yang di handphone dengan yang di Oke, ini oke. yang di apa? Masuk ke setting ada device tuh kalau nggak salah. Ya Dan di setting. handphonenya masuk ke setting, Ya terus device betul. terus Itu. device itu ada link gitu kan? Ya. Link di desktop device. Nah, baru di barcode. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Atau sudah cukup? Cukup ya? Cukup, Pak. Si Pauli. Oke, Pamit terima ya Bapak Ibu semua. Baik, Bos. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat malam.
Makasih, Terima Pak Oli. kasih semuanya. Terima kasih Pak Oli. Makasih Pak Oli.